Oke, terima kasih Bu Zuli, Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judul penelitian Anda tanpa melihat. Madep saya coba. Ya. Judul penelitian saya adalah pengaruh kualitas sumber daya manusia, penggunaan informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, model pinjaman dan orientasi pasar terhadap kinerja UMKM Kajian Kayu di Kecamatan Cikarang. Oke, jenis penelitiannya berarti penelitian Kuantitatif. Data yang digunakan data Primer. data primer. Jadi objeknya, Saya UMKM Kajian Kayu di Kecamatan Cikarang. oke, bisa jelaskan kaitannya dengan populasinya, Mbak? Ya. Oke. Populasinya saya menggunakan pelaku UMKM Kerajinan Kayu di Kecamatan Cikarang yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 202 responden. Berapa? 202 responden. 202 responden. Populasi. Kemudian untuk sampelnya, Sampelnya berjumlah 161 menggunakan metode purposive sampling. purposive sampling. Iya. Purposifnya apa itu? Pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria. Ya, kriterianya apa? Ada 7. Yang pertama adalah UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Cikarang yang masih aktif. Kedua, pemilik UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Cikarang. Ketiga, pemilik UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Cikarang minimal lulusan SD. Keempat, UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Cikarang yang telah melakukan pencatatan akuntansi minimal pencatatan penjualan harian. Selanjutnya, UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Jepara yang telah memanfaatkan teknologi informasi minimal menggunakan smartphone dan dapat terhubung ke internet. Kemudian UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Jepara yang sudah menggunakan model pinjaman. Dan yang terakhir, UMKM kerajinan kayu di Kecamatan Jepara telah berorientasi pasar dengan peningkatan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas produk. Menyelenggarakan akuntansi itu tahunya dari mana? Saya tanya kepada responden apakah sudah melakukan pencatatan dari mana keluar masuknya uang gitu. Rata-rata berarti sudah menyelenggarakan ya. Ya. Kemudian untuk hipotesisnya apa, Mbak? Hipotesisnya saya ada 5 hipotesis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, penggunaan informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif, sedangkan yang model pinjaman dan orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Itu hasilnya ya. Iya. Oke, kemudian teorinya yang gunakan apa? Menggunakan teori knowledge based view. Apa itu? Teori yang berbasis pandangan di mana pengetahuan dianggap faktor penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Kemudian untuk yang pertama hipotesisnya dulu. Hipotesis kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Ya, hasilnya gimana? Hasilnya pelaku UMKM sudah merasakan pentingnya bahwa Hasilnya dulu apa? hasilnya berpengaruh positif. Ya, diterima gitu ya. Diterima ya Pak. Ya. Bagaimana Anda bisa tahu itu diterima? Melihat dari uji statistik T-nya, T hitung yang sudah lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya hipotesis diterima. Jadi pengaruh apa? Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Kemudian dihubungkan dengan teori Anda. Dengan teori knowledge based view itu pentingnya kualitas sumber daya manusia untuk dibekali pengetahuan untuk kemajuan perusahaan, karena sumber daya manusia sangat penting menjadi faktor untuk berlakunya dipenuhinya visi misi perusahaan, karena banyak yang gagal karena sumber daya manusianya berkualitas buruk. Mengapa kok Anda menceritakan mengenai gagal? Kan itu kan positif ya. Iya, karena untuk menguatkan bahwa kualitas sumber daya itu sangat penting, harus memiliki pengetahuan. Ya, Anda harus jelaskan itu kaitan dengan apa yang Anda dapatkan di lapangan. Itu kan bisa dilihat dari rata-rata hasilnya.
Itu yang menjadi dasar Anda untuk menjelaskan teori bahwa itu diterima. Jadi Anda kuatkan dengan indikator. apa yang Anda temukan di lapangan. Ya. Kemudian yang kedua, itu tidak diterima ya, yang lainnya ya? Diterima, yang hipotesis kedua penggunaan yang termasuk yang tidak diterima yang modal pinjaman dan orientasi pasar. Modal pinjaman. Iya. Ya. Pengukurannya gimana itu? Menggunakan 3 indikator, yaitu proses pengajuan modal pinjaman di lembaga keuangan atau bank, kemudian pengelolaan modal pinjaman, dan ketiga pemanfaatan modal pinjaman. Di instrumennya terdiri dari berapa pernyataan? 5, Pak. 5. Dari 3 ada 5 ya. Kenapa kok tidak berpengaruh? Dari uji statistiknya dulu? Ya. Uji statistiknya diperoleh bahwa nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian berdasarkan fakta di lapangan yang dikaitkan dengan indikator bahwa modal pinjaman ini pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengajukan modal pinjaman di lembaga keuangan. Kemudian selain itu, pemanfaatan modal pinjamannya masih tercampur dengan penggunaan konsumtif, tidak bisa dibedakan dengan produktif. Jadi masyarakat pelaku UMKM-nya masih bingung. Kok sampai Anda pahami ke alasan konsumtif itu bagaimana caranya? Karena melihat hasil datanya kan ada pernyataan yang menyebutkan apakah Anda mengalami kesulitan mengajukan modal pinjaman. Kemudian saya tanya kepada pelaku UMKM-nya, mereka menjawab iya enggak, prosedurnya berbelit. Kemudian untuk pemanfaatannya itu memang tak campur, mereka jawabnya seperti itu, Pak. Jadi hasilnya pemanfaatan modal pinjamannya masih belum baik di UMKM Kerajaan Kayu. Belum ada pemisahan fungsi yang baik ya antara perusahaan dan pribadi. Itu ada di dalam instrumen apa enggak itu pertanyaan itu? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Kemudian jawabannya apa itu? Jawabannya mengalami kesulitan. Enggak, kan kalau dalam instrumen kan ada skala yang menunjukkan preferensi 1 sampai dengan 5 misalkan, tingkat itu ya. Iya, Pak. Mereka menjawab sangat setuju. Jadi mengalami kesulitan. Itu pertanyaannya kayak apa? Coba kalau boleh tahu. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam Enggak, yang penggunaan pribadi itu loh. Penggunaan pribadi itu apakah modal ini digunakan untuk kemajuan perusahaan? Ada yang menjawab sangat tidak setuju. Itu saya tanyakan, Pak, sebelum saya foto itu saya cocokkan dulu, Pak, ini kenapa kok tidak setuju? Ya Mbak, itu tak campur, masih tak pakai-pakai. Iya ya, berarti ada wawancara gitu ya. Iya. Bagus, jadi Anda menemukan sebabnya gitu ya. Iya. Kita tadi bisa buat saran penelitian selanjutnya bahwa ada variabel bisa menghubungkan, menguatkan atau memperlemah perilaku secara pribadi untuk tidak memisahkan. Iya. Jadi semakin orang itu memisahkan pribadi dengan milik semakin kuat kan gitu. Iya. Bisa jadi karena memang Anda temukan itu di lapangan. Oke. Kembali ke analisis data ya. Asumsi klasik. Di asumsi klasik. Apa saja yang dilakukan dari mulai pertama? Uji normalitas. Ya, bentar. Normalitas gimana? Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi variabel pengganggu telah terdistribusi normal. Apabila sudah normal, maka nilai signifikansinya sudah lebih dari 0,05. Apa yang Anda gunakan untuk menguji itu? Menggunakan One Sample Kolmogorov Menottes. Kriteria penilaiannya gimana? Kriteria penilaiannya? Nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan sudah normal. Oke, kemudian? Kemudian uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Apabila model yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi, jadi
dikatakan terbebas dari masalah multikolinialitas itu jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Kemudian uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians antara variabel satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Oke. Kemudian untuk uji instrumen, kan Anda menggunakan instrumen ya, kualitas data. Ya. Apa saja yang Anda lakukan? Ada uji validitas dan uji kualitas. Oke. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas menggunakan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, dan uji reliabilitasnya itu nilai Cronbridge alpha-nya lebih besar dari 0,70. 0,70 Anda dapatkan dari kriteria dari siapa gitu? Dari penulis buku ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ya. Oke, kemudian untuk keterbatasan penelitian Anda? Keterbatasan penelitian yang saya cantumkan itu karena nilai adjusted R-square-nya hanya 0,377, maka disarankan untuk menambahkan variabel lain. Itu, Pak. Kira-kira mengapa kok kecil 0,377? Kenapa menurut Anda? Karena dipengaruhi dari variabel lain yang tidak ada di penelitian ini. Iya. Tapi hasilnya kan Anda 0,377. Yang artinya cukup jauh dari nilai absolut ya, 1 itu ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena model pinjamannya sama orientasi pasarnya itu menghasilkan hasil tidak berpengaruh. Jadi hasilnya hanya 0,377. Kemudian keterbatasan yang lain? Hanya satu tadi, Pak. Satu saja? Iya. Hasilnya kurang bagus, tentu digali lagi penyebab yang lain. Misalkan jumlah sampel yang besar, tentu nilai kritisnya semakin besar. Dampaknya juga di R-nya ya, semakin besar. R-nya semakin besar kan? Iya. Jadi apa itu maksudnya? Jadi diperbanyak sampelnya. Iya, diperbanyak sampel. Ya. Jadi kecil tadi mungkin salah satu penyebabnya itu. Ya, tapi asumsinya tetap ya fenomena itu harus tepat. Kadang banyak pun kalau fenomenanya tidak tepat ya hasilnya tidak signifikan. Ya. Jadi ada saran yang mungkin bisa ditambahkan ya. Diperluas sampelnya, mungkin Anda di UMKM apa kemudian diperluas lagi atau di wilayahnya yang diperluas ya, sehingga selain mendapatkan hasil yang lebih bagus juga manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya di objek penelitian Anda tapi lebih luas lagi. Ya. Itu di sarannya. Jadi keterbatasannya itu kemudian sarannya disesuaikan. Paham ya? Ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.